Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kita nikmat tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan beberapa perenungan-perenungan yang membantu kita untuk bisa lebih bersabar tatkala menghadapi hal-hal yang menyedihkan hati kita, memilukan hati kita, karena tidak semua yang berjalan dalam kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan. Betapa sering kapal berlabuh dengan layarnya ternyata angin berarah tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Dan kita tahu bahwasanya tabiat kehidupan, ya, kehidupan ini pasti terkontaminasi dengan kesedihan, kekhawatiran. Betapapun kita memiliki harta yang banyak, betapapun kita memiliki aset yang banyak, ya, betapapun kedudukan kita, jabatan kita, tidak mungkin seorang hidup tanpa adanya kesedihan dan kekhawatiran. Oleh karenanya, semua ini hanya bisa hilang jika seorang masuk ke dalam surga. Makanya para penghuni surga, begitu mereka masuk surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami. Ya, tatkala kapan mereka mengatakan demikian? Tatkala mereka menginjakkan kaki ke surga. Artinya namanya kehidupan dunia pasti ada yang namanya ujian dan musibah. Kita dapati ada seorang wanita yang bersedih, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meratapi nasibnya yang usianya sudah berlanjut tetapi belum ada lelaki yang melamarnya, ya. Di lain sisi ada seorang wanita yang terus bersedih karena dia memiliki anak-anak tapi anak-anaknya selalu memberikan penderitaan kepadanya. Masalah ini, masalah ini. Yang satu menangis karena tidak ada suami, yang satu menangis karena tidak punya anak, ya. Bertahun-tahun menikah tidak punya anak, sementara yang lain menangis karena punya anak dan satunya menangis karena mendapatkan suami yang selalu menyakiti hatinya. Dan itulah demikian kehidupan kita di atas muka bumi ini. Maka berikut ini beberapa renungan-renungan yang hendaknya kita renungkan agar tatkala kita terkena musibah atau terkena ujian, kita bisa lebih menyabarkan hati kita. Di antaranya yang pertama, renungan yang pertama, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwasanya kehidupan ini memang diadakan oleh Allah untuk menguji para hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya, segala puji bagi Allah, ya, yang di tangannya segala kerajaan, yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi memang kita diciptakan untuk diuji. Kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat yang lain, ya, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sungguh kami menciptakan manusia itu dari nutfah, percampuran antara air mani dan sel ovum wanita, ya, nabtalih, untuk mengujinya. Ya, memang kita diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ujian adalah tabiat kehidupan. Selama kita masih hidup, maka kita pasti akan diuji. Ya, siapapun, enggak ada orang diuji. Mau raja, mau panglima, mau pangeran, mau jenderal, semuanya pasti akan diuji. Ada orang diuji dengan istrinya, ada orang diuji dengan suaminya, ada orang diuji dengan anaknya, ada orang diuji dengan orang tuanya, bahkan ada orang diuji dengan bosnya, diuji dengan supirnya, diuji dengan pembantunya. Banyak orang diuji. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan kemiskinannya. Semua orang pasti diuji. Oleh karenanya sebagaimana si miskin menangis, si kaya juga menangis. Sebagaimana si miskin sakit, sang raja juga sakit. Tidak ada yang orang terlepas dari ini. Semoga ada, mustahil siapapun dia. Karena kehidupan pasti mendatangkan ujian. Yang tidak mau diuji, mati aja kena diuji. Kalau dia mati, selesai dari ujian. Ujian berikutnya di alam barzakh, ya. Tapi oleh karenanya tatkala kita tahu bahwasanya kehidupan ini pasti ada ujian, kita mempersiapkan jiwa kita untuk menghadapi ujian tersebut. Kemudian yang kedua, agar kita
merasa ujian yang kita hadapi lebih ringan. Justru semakin orang beriman, tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Kata Nabi SAW waktu ditanya, "Man asyaddu nasi bala'an ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling berat ujiannya? Nabi SAW mengatakan, "Al-anbiya," para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang soleh. Tsumma al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi bala'i. Kalau diuji ternyata imannya masih kuat, Allah tambah ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqatun khufifa anhu. Kalau ternyata diuji dia enggak kuat, maka ujiannya dikurangi. Dari sini tahu bahwasanya Allah tatkala beri ujian, Allah sudah tahu kadarnya bahwasanya si fulan ini kuat. Makanya Allah berikan ujian sesuai dengan kadar keimanan seorang. Ya, dia mampu, kalau dia bersabar dia mampu menghadapi ujian ini. Kita husnudzan kepada Allah bahwasanya Allah tatkala memberi kita ujian, sebenarnya kita mampu, tinggal kita bagaimana menguatkan iman kita. Karena Allah memberi kadar ujian sesuai dengan kemampuan iman seseorang. Dan semakin tinggi iman seorang, semakin berat ujiannya. Makanya orang paling berat ujiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita renungkan bagaimana ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua sisi kehidupan Nabi diuji, ya, semuanya. Dari sisi ekonomi, dari sisi fisik, dari sisi mental. Kita coba bayangkan, Nabi SAW lahir dalam kondisi yatim, sudah diuji. Kemudian tatkala umur 6 tahun, ibunya meninggal di kota namanya Abwa antara Mekah dan Madinah. Kalau meninggal di Mekah, banyak keluarganya di Mekah. Kalau meninggal di Madinah, banyak keluarganya di Madinah. Tapi ternyata ibunya meninggal di tengah-tengah di antara keduanya. Yang Nabi tatkala usia 6 tahun melihat ibunya sakit sampai meninggal di suatu tempat yang tidak ada keluarga ayahnya dan juga tidak ada keluarga ibunya. Meninggal di kota yang jauh, dan itu adalah ujian tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dirawat oleh kakeknya, kemudian dirawat oleh pamannya. Umur 8 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menggembalakan kambing untuk mendapatkan upah untuk bisa membantu kehidupan pamannya yang penuh dengan kekurangan, ya. Kemudian setelah itu, ya, beliau pun dewasa, kemudian berdagang, akhirnya menikah dengan seorang wanita yang sangat membahagiakan dia, dialah Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang Nabi hidup bersama Khadijah 25 tahun dan Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya sama sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seminggu, 2 minggu, 25 tahun Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian bapak ketawa-ketawa ya. Saya ulangi, Khadijah 25 tahun. Ulangi. Khadijah 25 tahun tidak pernah mengangkat suaranya. Ibu juga bilang, itu kan suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau suaminya kayak antum-antum ada repot. Intinya saya gambarkan. Saya ulangi, Khadijah 25 tahun tidak pernah mengangkat suaranya kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal berdakwah dihina, dipermalukan, dituduh yang tidak-tidak. Namun setiap dia pulang ke rumah dia dapati seorang wanita yang menghiburnya, menghilangkan kesedihan hatinya. Demikian terus. Semakin dia berdakwah, semakin memuncak intimidasi kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekitar 3 tahun sebelum Nabi berhijrah, di puncak-puncaknya dia dihina, diganggu, bahkan dilempar sampai diganggu secara fisik. Setiap dia pulang ketemu istrinya. Sampai satu hari dia pulang ternyata istrinya sudah tidak ada di rumah, sudah meninggal dunia. Itu hari yang sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehilangan seorang yang sangat dia cintai, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, yang Nabi membanggakan Khadijah di hadapan istri yang lain. Dia berkata, "Inni qad ruziktu hubbaha." Aku diberi anugerah oleh Allah bisa mencintai siapa? Khadijah. Artinya cintaku kepada Khadijah ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu kita ini azan ya. Ini bagaimana? Kita salat dulu apa? Hah? Salat aja dulu ya. Biar tenang, biar enggak ya. Ya udah, azan baru salat, baru kita lanjut lagi. Nanti saya ulang dari 25 tahun tidak pernah angkat suara. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Topiknya kita rubah atau lanjut?
Jadi Khadijah 25 tahun hidup bersama Nabi, tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap Nabi ada permasalahan, maka dia pun bertemu dengan Khadijah, maka permasalahan tersebut pun menjadi ringan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal waktu mau datang wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam hubiba ilaihil khala, Nabi dijadikan suka untuk berkhalwat. Dia ingin pergi meninggalkan rumah menuju ke gunung untuk menyendiri merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta disediakan bekal untuk beberapa malam. Kalau bekalnya habis, Nabi turun lagi dari Gua Hira, minta lagi bekal. Kemudian Nabi naik lagi di Gua Hira menunggu mencari sesuatu. Kalau habis bekalnya, turun lagi kepada Khadijah minta bekal. Dan semua itu Khadijah tidak pernah marah-marah, tidak pernah ngomel-ngomel, tidak pernah mengatakan, "Mas, ngapain di gunung Mas? Sudah sini aja Mas." Nah, pernah. "Mas, ini makanan habis baru turun, pergi lagi." Enggak. Khadijah tidak pernah ngomel sama sekali. Ya, bahkan waktu Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril kemudian ketakutan, Nabi pulang bertemu dengan Khadijah dan berkata, "Zammiluni, zammiluni, wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah langsung nurut, mengambil selimut, selimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkata, "Tunggu dulu Mas, ada apa yang terjadi? Cerita dulu Mas, jangan dulu bilang. Ada apa? Cerita dulu. Saya kan sudah bilang, ngapain ke sana kan? Makanya dengar kata mama, jangan." Panjang ceritanya. Intinya kita bayangkan seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki wanita seperti ini, istri yang sangat luar biasa, tiba-tiba meninggal di saat-saat dia sedang diintimidasi oleh kaum musyrikin. Ini ujian yang sangat besar. Kalau kita bicara tentang kehilangan anak-anak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak 7 ya. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Semuanya anak-anaknya meninggal di zaman kehidupan Nabi kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua anaknya meninggal. Bayangkan seorang ayah, anaknya meninggal satu demi satu. Termasuk di antaranya Ibrahim, anak laki-laki yang sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal di pangkuan Nabi tatkala usianya kurang dari 2 tahun. Menggeliat akhirnya meninggal di pangkuan Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW meninggal menangis. Kata Rasulullah SAW, "Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan." Sungguh mata ini mengalirkan air mata, sungguh hati ini sangat bersedih. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Oleh karena Nabi SAW pernah menasihati seorang wanita yang anaknya meninggal dunia, dia nangis-nangis di kuburan. Kata Nabi, "Ya hadhihi isbiri wattaqillah." Wahai fulana, sabarlah, bertakwa kepada Allah. Kemudian dia berkata, "Ilaika anni, pergi engkau. Innaka lam tusab bi musibati." Kau tidak merasakan musibahku. Dia tidak tahu Nabi bukan cuma satu kehilangan anak, 6 anaknya hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW diusir dari negerinya, dari yang musuhi siapa? Keluarganya. Quraisy itu kan kabilahnya, istilahnya Bugis, misalnya kalau Bugis jadi dimusuhi oleh orang Bugis ya. Dimusuhi oleh kaumnya sendiri, kaum Quraisy. Kemudian diusir dari pamannya sendiri Abu Lahab. Mengejar Nabi kemana-mana datang dilempari oleh batu oleh pamannya sendiri, omnya Abu Lahab. Kemudian Nabi SAW ya diusir pergi ke Taif, dilempar dengan batu sampai kakinya berdarah. Waktu perang Uhud sampai wajahnya berdarah, berlumuran darah. Kemudian tahun 7 Hijriah dikasih racun oleh seorang wanita Yahudiyah. Sampai Rasulullah SAW merasakan sakit, bergantian merasakan bekas racunnya. 4 tahun kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Bahkan sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW merasakan sakaratul maut. Kata Nabi SAW, "La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat." Sungguh dalam kematian itu ada kepedihan, ada kepayahan, ada kesulitan. Kemudian Nabi SAW meninggal dengan tenang, dengan mengatakan ma'rafiqil a'la. Maksud saya, Nabi SAW diuji, dikatakan orang gila, dikatakan dukun, dikatakan penyihir, dikatakan putus silaturahmi, dikatakan orang sinting. Semua gelar paling jelek tatkala itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mau datang kota Mekah, ditakut-takuti, awas di sana. Di sana ada penyihir namanya Muhammad. Semua orang takut ketemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah digitukan, ya. Saya tidak pernah dibilang orang gila, enggak pernah ya. Saya enggak pernah dibilang dukun, enggak pernah ya. Paling dibilang Wahabi aja. Tapi maksudnya lihat Rasulullah SAW semua kata-kata diberikan kepada Nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW Masya Allah ya, dengan penuh kesabaran ya. Cuma memang satu yang tidak diuji oleh Nabi SAW, dia tidak dibikin cacat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau Nabi SAW cacat, orang tidak akan terima dakwahnya. Masa seorang Nabi utusan Allah apa? Cacat. Tapi dari sisi yang lain, ekonomi susah, kehidupan sulit, ya semuanya dialami oleh Rasulullah SAW.
Baik. Jadi dengan kita tahu bahwasanya semakin tinggi iman seorang, ujian semakin berat, maka kita bersabar. Kalau kita dikasih ujian, barangkali iman kita lagi naik, barangkali ada Allah kehendaki kebaikan bagi kita. Oleh karenanya Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Kata Imam Syafi'i, sungguhnya ujian zaman itu datang silih berganti tiada henti-hentinya, ya. Dan kesenangan datang sesekali kepada engkau. Ini menunjukkan Imam Syafi'i diuji dengan banyak ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, renungan berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga, ya. Jika seorang terkena musibah atau ujian yang menyedihkan dia, yakinlah bahwa setiap musibah tersebut akan mengurangi dosa-dosanya, menggugurkan apa? Dosa-dosanya, kafarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah suatu musibah menimpamu kecuali akibat ulah perbuatanmu, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apapun yang menimpa keburukan kepadamu, maka karena dirimu sendiri. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adan wala syauka yushaquha illa kafarallahu bi khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan wasab. Wasab itu sakit. Dia sakit. Sakit kalau menimpanya, kalau dia sabar, mengurangi dosa-dosanya. Bahkan ada seorang mengeluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusubbil humma, wahai si fulanah, jangan kau cela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid." Sungguhnya demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa seorang anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Ternyata kalau kita kena demam, kita sabar, mengurangi apa? Dosa-dosa kita. Kalau demam saja mengurangi dosa-dosa, apalagi yang lainnya. Seorang kalau terkena musibah, kena sakit, sabar. Karena penyakit yang dialami itu ternyata mengurangi dosa-dosanya. Jangan mengeluh, jangan kemudian protes, jangan, sabar. Kita berobat, bukan berarti kita enggak berobat. Tetapi dalam usaha kita berobat, dalam usaha kita menyembuhkan diri, kita bersabar. Karena tidaklah penyakit menimpa kita kecuali akan mengurangi dosa-dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala nasabin", bahkan keletihan yang dia rasakan. Dia kerja, mungkin berjam-jam kerja untuk mencari nafkah buat anak istrinya. Istrinya nuntut, anak-anaknya nuntut, ya dia harus kerja. Kita tahu sebagian anak-anak tidak peduli, pokoknya ayah harus bayar SPP, ya. Ayah harus bayar SPP, sementara SPP mahal. Sebagian orang sekolah, ya akhi, sekolah mahal sekali, mau sekolah 70 juta, 80 juta, 40 juta. SPP per bulan berapa? 2 juta, 2,5 juta. Nanti setiap satu semester tambah lagi uang pendaftaran. Sebagian sekolah bahkan kalau belum lunas tidak bisa terima raport. Anaknya malu, masa tidak bisa terima raport? Ayahnya setengah mati. Kerja keras, setengah mati, banting tulang, kurang keringat. Semua keletihan yang dia rasakan, kalau diniatkan karena Allah, akan menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Tambah pahala dan menghapuskan dosa-dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala nasabin wala hazanin." Seluruh kesedihan yang dia rasakan tentang masa lalu yang dia ingat-ingat, yang menimpanya, ya, dalam kehidupannya ujian banyak, tentang keluarganya, tentang anaknya mungkin, tentang ekonominya, tentang perusahaannya, tentang yang buat dia sedih. Kalau dia ingat itu semua, maka ini akan mengurangi dosa-dosanya. Wala hammin, bahkan kekhawatiran. Ham itu kekhawatiran masa depan. Dia khawatir nanti bagaimana nanti ke depan. Dia bersabar, ya. Kalau dia bersabar, maka akan mengurangi dosa-dosanya. Kemudian wala ghammin. Ghammin itu apa? Kegelisahan. Tahu-tahu hatinya gelisah, tidak tenang. Ada apa ini? Kalau dia hadapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengurangi dosa-dosanya. Wala adzan. Tidak ada gangguan pun menimpa dia. Ada orang menjatuhkan dirinya, ada orang menuduh dia tidak. Ada orang mengambil hartanya, ada orang mengganggu fisiknya, ada orang melukainya. Semua gangguan yang mengenai dirinya, kalau dia hadapi dengan sabar, maka akan mengurangi apa? Dosa-dosanya. Wala syauka yushaquha, bahkan duri yang terkena kakinya akan mengurangi dosa-dosanya. Dalam hadis, senantiasa seorang hamba diberi ujian oleh Allah sampai dia berjalan di atas muka bumi, tidak ada satu titik dosa pun yang ada pada dirinya. Kenapa? Dia selalu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala kita tahu segala yang tidak kita sukai, ya, itu ternyata mengurangi dosa-dosa kita, maka membuat kita lebih bersabar. Ya, memang siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kita semua punya dosa, ya. Apalagi zaman sekarang, ya, dengan dunia medsos, siapa yang tidak punya dosa? Ya. Kita saja buka YouTube, ya, mau nonton ustaz ceramah, sebelahnya kadang cewek-cewek, ya. Jadi kita alhamdulillah astagfirullah. Dan kenyataan seperti itu. Terkadang kita nonton ustaz ceramah, tahu-tahu iklannya cewek. Kemudian dengan seksinya luar biasa, ya. Kadang-kadang kita nonton berita politik, yang bawa berita cantik jelita, ya, dan macam-macamnya. Kita nonton berita, tidak ada nonton berita sambil astagfirullah. Enggak ada, semuanya pasti melotot. Nonton dengan tegang, ya.
Dan itu semua dosa, semua dosa ya. Belum kita komentar, ini analisa politik yang ngawur, analisa ngomong bicara sembarang. Intinya dosa kita itu banyak. Kalau kita terkena musibah wajar. Wajar, tapi itu semua akan mengurangi apa? Dosa-dosa kita. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Bisa jadi musibah yang menimpa kita akan mengangkat derajat kita. Kata Nabi SAW, Innal abda la yakunu lahu indallahil manzilah ma yablughuha bi amalihi. Sungguhnya seorang hamba memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dia ingin mencapai derajat tersebut tidak mampu dengan amalnya yang pas-pasan. Fala yazalu Allahu yabtalihi bima yakrah, maka Allah senantiasa mengujinya dengan perkara yang dia tidak sukai hatta yuballighahu iyyaha, sampai Allah membuat dia naik pada derajat yang tinggi. Sederhananya begini, Allah tahu hamba ini, Allah ingin angkat dia derajat di surga yang tinggi. Tapi dilihat dari amalan dia pas-pasan. Mau pakai amal ini naik surga enggak cukup, ya. Enggak cukup ya. Salatnya pas-pasan, sedekahnya pas-pasan, terkadang dermawan, seringnya pelit ya. Kemudian salat malam sesekali ya. Salat seminggu sekali, sebulan libur, besok salat malam lagi. Seperti itu ya, banyak ya. Kemudian baca Quran pun sehari sekali belum tentu ya. Bulan Ramadan aja setengah mati untuk bisa baca Quran, apalagi di luar bulan Ramadan. Amal dia pas berbakti sama orang tua juga kurang, kadang bantah orang tua, membentak orang tua, jarang telepon orang tua, perhatian sama anak juga kurang, perhatian sama istri juga kurang, sering membantah suami, angkat suara sama suami. Amalan semua pas-pasan. Amalan pas-pasan. Nah, amalan pas-pasan ini tidak mungkin membuat dia naik di atas surga yang tinggi. Maka apa yang Allah bikin? Allah kasih dia musibah. Allah kasih dia musibah. Allah kasih dia ujian. Supaya apa? Dia dalam kesabarannya itu dia meraih pahala yang sangat besar. Dia meraih pahala yang sangat besar sehingga bisa didongkrak untuk naik di atas derajat yang sesuai yang Allah kehendaki untuknya. Ini yang keberapa? Jadi kalau kita terkena musibah, kalau kita sabar kita dapat dua manfaat. Pertama dikurangi dosa-dosa, yang kedua diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Kenapa? Ya sudah kita sabar. Mau apa lagi ya? Semua musibah yang kita rasakan, kesedihan, kegelisahan, keletihan, semuanya mengurangi dosa-dosa dan mengangkat derajat. Seorang laki-laki mungkin pulang ke rumah diomelin istri. Apalagi istri orang Sulawesi, sudahlah. Jadi sudah lah mau apa lagi? Ya sudah itu sudah. Kita bilang syukran habibati, syukran karena mengurangi dosa-dosaku. Sabar ya, kehidupan begitu sih. Siapa ya? Bisa jadi seorang ustadz dimuliakan di luar, pulang ke rumah dijewer sama istrinya. Bisa jadi tidak? Bisa, ya. Bisa jadi. Ini bukan pengalaman pribadi. Luqman, hati-hati Luqman. Jadi begitulah ya. Pokoknya semua kesedihan kita rasakan, semuanya. Sama perempuan juga diomelin sama suaminya. Masih maksiat yang kita lakukan, Sampai seorang salaf mengatakan, saya tahu dampak dari maksiatku kepada pembantuku, kepada kendaraanku, kepada keluargaku. Dan itu mengurangi dosa-dosa kalau kita sabar menghadapinya. Dan mengangkat derajat. Kemudian yang berikutnya, di antara renungan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala terkadang ingin seorang beribadah dengan berbagai macam ibadah. Misalnya ada seorang diberi kekayaan, dia beribadah kepada Allah dengan syukur. Masya Allah dia sedekah, dia umrah, dia haji, dia korban, dia bantu orang susah. Dan itu ibadah luar biasa. Allah ingin dia punya ibadah yang lain. Ibadah yang mungkin jarang dia rasakan, ibadah sedih, ibadah susah. Allah terkadang kasih ekonominya susah. Allah terkadang mungkin mengambil anaknya atau mengambil orang yang dia kasihi, yang dia cintai. Sehingga kemudian dia pun beribadah dengan ibadah yang lain, ibadah kesabaran, ibadah kesedihan. Sehingga dia memiliki banyak bentuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang seorang dililitkan utang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia enggak pernah salat malam, tahu-tahu dia salat malam. Kenapa? Karena dililit apa? Utang. Kalau dia tidak dililit utang, dia salat malam tapi tidak khusyuk. Tapi tatkala dia ditagih sama yang lagi utang, dia khusyuk luar biasa. Dan Allah senang seperti itu. Dia akan khusyuk menangis, ya Allah, siapa lagi membayarkan utangku ya Allah? Semua sepupuku berlepas diri ya Allah. Tidak ada yang bantu aku. Maka berdoa kepada Allah. Di situ ibadah seperti itu, bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, itu ibadah luar biasa. Allah senang hambanya merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan seorang hamba ibadah dengan ibadah syukur, dan Allah ingin juga melihat seorang hamba beribadah dengan ibadah apa? Sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara hal yang membantu kita untuk merasa ringan jika kita terkena
musibah, kita renungkan bisa jadi musibah yang menimpa kita itu dalam rangka untuk mencegah musibah yang lebih besar. Musibah yang menimpa kita bisa jadi dalam rangka mencegah musibah yang lebih besar. Seperti disebutkan oleh para ulama tentang kisah seorang panglima yang anak buah dari Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad adalah orang yang memerintahkan untuk membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ubaidillah bin Ziyad. Dia punya anak buah. Di antara anak buahnya ada seorang jagoan, panglima. Dia lagi naik di atas rumahnya, tiba-tiba dia jatuh dan kakinya patah. Dari atas rumah jatuh, kakinya patah. Datanglah seorang ulama bernama Abu Qilabah, seorang tabi'in, mengatakan, sabar, bisa jadi Allah menghendaki kebaikan bagimu dengan musibah ini. Maka dia berkata, apa kebaikan yang Allah kehendaki kepadaku sementara kedua kakiku patah? Kebaikan apa? Ya, ternyata benar. 3 hari kemudian ada surat datang dari Ubaidillah bin Ziyad menyuruh dia untuk jadi panglima, memimpin pasukan untuk menghadang cucu Nabi Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka dia bilang, gimana saya mau menghadang Husain sementara kaki saya patah, saya enggak bisa memimpin pasukan. Akhirnya dia dikasih uzur. 11 hari kemudian dapat kabar Husain terbunuh. Baru dia kemudian muji Allah. Dia bilang, rahimallah Abu Qilabah. Sungguh benar Abu Qilabah. Musibah yang menimpaku ini menghindarkan aku dari musibah yang lebih besar. Seandainya aku sehat, aku yang akan memimpin pasukan tersebut untuk membunuh siapa? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan dia daripada musibah yang lebih besar dengan diberikan musibah yang lebih ringan. Ya. Sama seperti cerita yang sering disampaikan oleh para ulama tentang kisah seorang raja yang punya menteri yang selalu kalau ada apa masalah dia mengatakan al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang terkena musibah dia datang dinasihati. Wahai, yang terbaik pilihan Allah. Orang terkena musibah dia datang lagi. Yang terbaik pilihan Allah. Sampai suatu hari sang raja tidak sengaja jarinya terputus. Maka dia datang kepada raja, dia bilang, wahai raja, jari Anda terputus, itu yang terbaik bagimu. Maka raja pun tersinggung. Apa jari saya putus, kau bilang yang terbaik bagi saya, jari saya hilang. Maka akhirnya sang menteri dipenjara. Karena raja emosi. Waktu di penjara dia berkata, yang terbaik adalah pilihan Allah. Saya di penjara adalah yang terbaik. Raja kebiasaannya adalah berburu. Dia bawa sebagian orang-orang dekatnya untuk berburu. Suatu hari dia berburu hewan, dia tidak sengaja sampai keluar daerah kekuasaannya, sampailah tiba suatu kabilah yang kabilah tersebut menyembah ruh-ruh atau menyembah arwah-arwah syaitan. Dan kabilah-kabilah tersebut ingin mencari tumbal untuk ditumbalkan kepada sesembahan mereka. Akhirnya mereka tangkap raja dan anak buahnya. Satu-satu dibunuh untuk ditumbalkan kepada sang yang mereka sembah. Tiba saatnya mereka ingin menjadikan raja sebagai tumbal, mereka dapati raja ternyata cacat, jarinya kurang satu. Kata mereka, orang seperti ini tidak pantas untuk dijadikan apa? Tumbal. Akhirnya suruh pulang. Kata raja, benar perkataan menteri. Yang terbaik adalah pilihan apa? Allah. Seandainya jariku tidak putus, mungkin saya sudah jadi apa? Tumbal. Dia baru ingat perkataan menteri tersebut. Akhirnya dia pulang segera, dia ketemu menteri, dia mengatakan, benar perkataan Anda menteri. Jari saya hilang itu yang terbaik bagi saya. Kalau tidak saya sudah mati. Tapi kamu bagaimana? Kamu di penjara, kok yang terbaik bagimu di penjara? Kata menteri, kalau saya tidak di penjara, saya ikut juga sama kamu dan saya akan disembelih juga sama mereka. Jadi yang terbaik adalah pilihan Allah. Ini harus kita renungkan bahwasanya bisa jadi musibah yang menimpa kita dalam rangka menolak musibah yang lebih besar. Ada seorang lelaki, ya, dia pergi mengantar kawannya ke bandara. Tahu-tahu delay 2 jam. Delay 2 jam. Padahal dia ada kesibukan yang dikerjakan di rumah. Delay 2 jam musibah. Dia akhirnya pekerjaan tertunda. Akhirnya dia setelah temannya pergi, dia pulang sampai di rumah, ternyata rumahnya sudah kerampokan. Beberapa orang perampok masuk, kemudian mengambil hartanya, dia terlambat. Maka dia bilang, aduh, gara-gara teman saya itu. Coba kalau saya tadi pulang ke rumah, ya sudah, saya bisa tidak dirampok. Akhirnya ada tetangga yang tegur, ya akhi, ente kalau di rumah, emang pencuri-pencuri itu baik-baik. Bilang, ente tunggu sebentar, saya ambil barang ente. Tidak, ente dibunuh dan barang ente akan diambil. Ente tadi terlambat delay, itu Allah menyelamatkan ente supaya ente tidak terkena musibah yang lebih besar. Nah, kalau kita renungan seperti ini, maka musibah itu terasa ringan. Sederhana misalnya, taruhlah mobil kita baru beli atau dicuri orang. Kita enggak tahu, mungkin kalau kita naik mobil tersebut, musibah menimpa kita, mungkin kita ketabrak atau apa, mungkin mati, atau kita jadi musibah agama, menjadi sombong, menjadi angkuh. Intinya kita positive thinking, kalau terkena musibah, mungkin Allah ingin menghindarkan musibah yang lebih besar. Dengan demikian kita akan merasa lebih ringan menghadapi musibah yang kita hadapi. Kemudian, agar musibah terasa lebih ringan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terkena musibah, jangan lupa untuk berbuat baik kepada orang lain.
berbuat baik kepada orang lain, ini hal yang sangat mendatangkan kebahagiaan, mengurangi kesedihan yang sedang kita rasakan. Ya. Makanya kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dua pokok yang mendatangkan kebahagiaan bagi orang. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berbuat baik sama orang lain. Kalau kita ikhlas, kita akan bahagia. Tidak terlalu peduli dengan komentar orang lain. Ya. Yang kita inginkan bagaimana komentar Allah kepada kita. Yang buat kita sengsara itu apa? Tatkala kita menunggu komentar orang lain. Bagaimana? Apa yang saya lakukan ini? Apa komentar orang? Semakin kita mempedulikan komentar mereka, kita tidak akan pernah bahagia. Karena namanya manusia, ada yang mencela, ada yang mendukung. Di mana-mana. Apa yang pun Anda lakukan, pasti ada yang mencela, ada yang mendukung. Kalau Anda lakukan baik, orang baik akan mendukung, orang buruk akan mencela. Kalau Anda melakukan buruk, orang buruk akan mendukung, orang baik akan mencela. Ridhon nas goyatun la tudrak. Keridhaan manusia seluruhnya adalah cita-cita yang tidak mungkin kita dapatkan. Ya, tidak mungkin orang semua senang sama kita, mustahil. Kalau iblis saja orang enggak semua orang suka sama iblis. Orang Nabi SAW saja tidak semua orang suka sama Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala saja masih ada yang hina. Apalagi kita. Oleh karenanya jangan pernah terlalu terpaku dengan omongan orang, ya. Di antara yang buat kita sedih, terkadang kita terlalu main medsos. Sudah medsos kita bikin status, kemudian kita lihat komentar. Itu terkadang bikin kita apa? Sedih. Antara senang dan sedih, ya. Ya. Kita bikin status, kemudian tidak ada yang komentar, kita sedih. Kok nggak ada yang komentar sih? Sedih juga. Kalau ada yang komentar ternyata kurang enak, kita bersedih. Seperti itu. Sudah, ente merasa baik, lakukan, upload, sudah nggak usah peduli. Ente akan bahagia. Jadi semakin kita ikhlas, semakin bahagia. Yang kedua kata para ulama, agar kita bahagia, berbuat baik sama orang lain. Berbuat baik sama orang itu pengaruhnya dalam hati luar biasa. Kita men-share kebahagiaan, kita ikut bahagia. Saya para ulama mencontohkan sederhana begini. Misalnya kita di masjid, kemudian mau sholat Jumat, masjid sudah full, Ada orang datang masuk masjid, dia nggak dapat tempat. Maka kita kasih tempat, kita minggir sedikit, kita bilang, "Akhi, Mas ini Mas, tempat Mas." Dengan wajah senyum kita mempersilakan dia. Kemudian dia gembira datang duduk. Kira-kira ente bahagia enggak gitu? Pasti bahagia. Meskipun ente cuma kasih tempat apa? Sedikit supaya soft dia masuk. Itu saja Allah kasihkan kita kebahagiaan tatkala itu, langsung kita bahagia. Coba yang kedua, orang datang, dia mau datang terus kita dilar karpet, kita jadi itu langsung Allah akan bikin kita, hati kita sengsara saat itu juga. Hati kita dibuat apa? Sengsara. Ya, makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, jika dikatakan merapatlah agar beri kelonggaran kepada yang lain, Allah akan beri kelonggaran kepadamu, termasuk kelonggaran hati, kelonggaran yang lainnya. Jadi Allah melapangkan dada kita kalau kita berbuat baik kepada orang lain. Coba kita bantu orang, kita lihat bagaimana dia bahagia, kita ikut bahagia. Apa saja kebahagiaan kita berikan sama orang, berbuat sama orang, insya Allah akan mengurangi kesedihan kita. Jadi kalau antum lagi sedih, jangan lupa berbuat baik sama orang. Antum lagi sedih, cari orang miskin antum kasih. Cari anak yatim antum kasih. Cari janda antum kasih. Janda tua maupun janda muda. Jangan janda muda saja, janda tua juga ya. Kata Nabi SAW, as-sa'i 'alal aitam wal armalah kal mujahid fi sabilillah. Yang membantu anak yatim dan para janda seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berusaha berbuat baik sama orang lain, insyaallah Allah akan mengurangi kesedihan kita. Di antara hal yang bisa mengurangi kesedihan kita, ya, adalah kita begitu terkena musibah langsung kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat yang sangat kuat luar biasa. Qaddarallahu ma syafa'al. Ini kata-kata innalillahi wa inna rajiun, qaddarallah, takdir Allah. Sudah takdir. Mau diapain? Innalillahi wa inna rajiun. Kita ini milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita terkena musibah, kita milik Allah, anak kita juga milik Allah. Makanya waktu ada anak Nabi, kalau tidak salah Zainab bintu Muhammad, punya anak sakit, cucu Nabi SAW, maka dia pun panggil Rasulullah, ya Rasulullah, lihat cucumu. Kata Rasulullah SAW tidak bisa datang, kata Rasulullah SAW, sampaikan kepada putriku, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Ini kata-kata yang benar-benar mengurangi penderitaan. Inna lillahi ma akhadha. Sungguhnya apa yang Allah ambil itu milik Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang ambil. Allah yang kasih, Allah yang ambil kembali. Seorang dikasih mobil, Allah ambil mobilnya. Seorang kasih anak, Allah ambil anaknya. Ya.
Allah kasih dia rezeki, Allah kasih dia perusahaan, Allah ambil perusahaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, dan apa yang dia berikan juga milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in indahu li ajali musamma, dan masing-masing ada waktunya. Anak itu ada waktunya kapan dicabut oleh Allah nyawanya. Perusahaan ini ada waktunya kapan harus bangkrut misalnya. Mobil ini ada waktunya kapan hilang misalnya. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya engkau bersabar dan hendaknya engkau mencari pahala. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru inda sadamatil ula." Kesabaran yang sungguhnya tatkala pertama kali terkena musibah. Ini paling penting. Begitu terkena musibah langsung ente bilang, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Itu benar-benar menguatkan hati kita. Dengar misalnya ini berat tapi harus dikerjakan. Begitu kena musibah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sudah ngaji lama kita harusnya bisa membuktikan hal ini. Ya. Ada seorang wanita anaknya meninggal dunia. Itu sudah cadaran. Anaknya meninggal dunia, dia tidak kuat. Dia marah-marah, istri saya cerita dia marah-marah. Dia mengatakan, kembalikan anakku. Subhanallah. Perempuan memang lemah ya. Perempuan memang lemah. Terkena musibah tidak kuat. Harusnya langsung bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sabar. Sebagian wanita subhanallah suaminya poligami dia sudah. Sebagian mereka suaminya poligami dia keluar langsung dia buka jilbabnya. Ya akhi, ini musibah, ini memang musibah. Musibah bagi anti, ini karunia bagi suami. Tapi jangan begitu, ente ini musibah paling berat ujian bagi seorang wanita di poligami. Saya kasihan wanita di poligami tidak kuat dia menghadapinya. Tapi bukan berarti kemudian keluar rumah buka jilbab. Ada yang bilang suaminya baru ukhti istriku saya mau poligami, dia langsung stres, dia main sepeda di luar, jalan-jalan di luar main sepeda, pakai cadar main sepeda putar-putar depan rumah. Orang lihat ini ukhti kenapa ini? Ya akhi, musibah memang berat, tetapi seorang begitu terkena musibah bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu sangat menguatkan hatinya. Jadi dengar ente dimaki-maki orang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Ini sudah ditakdirkan. Yakin bahwasanya apa yang menimpa kita sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah." Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ente begini, kita begini, anak kita meninggal, perusahaan kita begini, kita bercerai, suami kita begini, istri kita begini. Sudah 50.000 tahun Allah ciptakan, Allah tentukan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi kita lebih kuat bersabar. Namun bukan bersabar bukan pasrah, jangan salah paham ya. Bersabar bukan berarti pasrah, bersabar kita cari solusi. Misalnya ternyata kita harus cerai dengan istri kita, kita harus bisa sama suami kita, ya. Kita harus resign dari perusahaan. Kita harus ribut sama kawan kita. Bukan berarti kita pasrah, cari solusi. Tapi di tengah-tengah kejadian tersebut harus apa? Bersabar. Sudah ditakdir kamu diapain? Ma asabaka lam yakun yukhti'ak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah takdirkan akan mengenaimu kau tidak bisa menghindar, mustahil. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu, mustahil. Ya, mustahil ya. Saya punya guru namanya Syekh Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Teman-teman cerita, saya datang ke Jogja cerita. Waktu mereka membawa bantuan ke Suriah ya. Terkadang ada bom-bom, ada senjata-senjata. Maka dia bilang kepada kawan-kawan kita, "Ya akhi, itu semua sudah ditarget. Itu peluru kalau kena ente lari kemana pun akan apa? Akan kena. Kalau enggak kena, enggak akan kena." Teman-teman semua takut. Tapi ini sudah ditakdirkan. Ini peluru yang itu kalau sudah ada namanya, ini peluru kena ente atau tidak. Kalau mau kena ente mau sembunyi di mana pun pasti apa? Kena. Kalau enggak kena enggak bakalan kena. Ya sampai suatu saat dia pernah duduk sama kawan-kawannya. Tiba-tiba dia kayak mau gatal belakangnya, maka dia pergi sebelah, dia pergi begini, tahu-tahu bom kena teman-temannya meninggal semua. Jadi Allah selamatkan dia. Kejadian lagi teman-teman cerita waktu terjadi bom-bom, mereka di suatu masjid, akhirnya teman-teman pada pergi sana lari, kata dia sudah, dia nasihat tinggal usah tenang aja. Orang-orang pergi ke tempat yang lain, justru bom kena tempat tersebut. Makanya maksud saya, apapun yang sudah Allah takdirkan tidak bisa meleset. Sudah. Kita punya istri yang sekarang sudah ditakdirkan enggak? Anti punya suami model yang sekarang ini. Entah musibah anugerah Allah alam. Sudah ditakdirkan enggak? Sudah ditakdirkan. Kalau ternyata suami anti ternyata kurang ajar, kemudian suka marah-marah, kemudian pelit sama anti, ya sudah, bukan berarti kita berdoa sama Allah dan kita berusaha memperbaikinya. Kalau ternyata kita dapat istri ternyata kerjanya ngomel, terus ngomel nuntut ini, pengin beli ini, pengin anu, ini musibah. Kita bilang, istriku, kau sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kau begini sudah ditakdirkan memang.
Jadi kita berusaha untuk memperbaikinya. Bukan berarti pasrah. Ingat ya, kita beriman dengan takdir bukan berarti apa? Pasrah. Berusaha mencari solusi. Tapi dengan beriman dengan takdir kita lebih apa? Tenang. Jadi untuk mengurangi kesedihan, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dalam suatu hadis, waktu Allah menguji seorang hamba, yaitu malaikat mencabut nyawa anaknya, maka malaikat pun lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qabattum walada abdi?" Apakah kalian wahai para malaikat telah mencabut nyawa putra anakku, putra dari hambaku? Kata malaikat, "Na'am, benar ya Allah. Kami telah mencabut nyawanya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qabattum samarata fuadihi?" Kau telah mencabut nyawa buah hatinya? Kata malaikat, "Iya ya Allah." "Madza qala abdi?" Apa yang dikatakan hambaku tatkala buah hatinya kalian cabut nyawanya? Kata para malaikat, "Istarja'a wa hamidak." Dia memuji engkau dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ubnu lahu baitan wa sammuhu bi baitil hamdi." Ucapkan, bangunkanlah baginya istana di surga dan istana tersebut namakan dengan istana pujian. Kenapa? Tatkala dia kena musibah dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Kita terkena musibah, alhamdulillah. Terkena dapat anugerah, bilang alhamdulillah. Kalau terkena musibah kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Dan ini berat tapi harus dilatih. Maka saya bilang di antara hal yang buat kita mudah menghadapi masalah, begitu terkena musibah langsung kita bilang di awal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terutama ibu-ibu. Ibu itu lemah, ibu-ibu. Ibu-ibu itu sangat lemah. Cepat temperamental, cepat emosi, cepat sabar ibu-ibu ya. Kalau terkena musibah bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya contohkan, misalnya ternyata suami anti poligami. Apa yang diucapkan? Jangan langsung lempar piring kedua, pertama dulu apa? Innalillahi berat. Ya saya bilang mau diapain kalau ditakdirkan mau diapain? Ya mudah-mudahan antum berdua menjadi pasangan sampai di surga kelak. Tapi ada qadarullah, ada yang kemudian menikah lagi mau diapain ya? Mau diapain ya? Oleh karenanya terkena musibah langsung kita mengucapkan innalillahi wa inna. Ini obat yang paling manjur membuat orang mudah untuk apa? Bersabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian di antara hal yang mengurangi kesedihan kita, yang keberapa ini? Sudahlah, yang sekian. Kayaknya setelah dibilang begini pada bingung semua ibu-ibu. Sulit menerima. Selanjutnya, ya. Jadi memang saya katakan kehidupan ini tidak semua siapapun pasti terkena musibah. Tidak semua kehidupan ini sesuai dengan yang kita rencanakan. Terkadang musibah tidak kita duga menimpa orang terdekat kita. Terkadang menimpa anak kita, terkadang menimpa istri kita, terkadang menimpa suami kita, terkadang menimpa orang tua kita ya. Maka kita harus siapkan diri untuk mental kita menghadapi musibah-musibah, hal-hal yang tidak kita sukai. Di antara hal yang bisa mengurangi kesedihan kita yaitu jangan terlalu kita membuka lembaran lama yang buat kita sedih. Contoh sebagian orang, ini kejadian, ada kawan istri saya, anaknya meninggal. Tetapi di Facebooknya dia tampilkan foto-foto anaknya atau foto-foto bonekanya atau foto-foto sepedanya. Jangan, itu membuat dia terus bersedih. Seharusnya hal-hal yang bisa menimbulkan kesedihan dibuang aja, enggak usah. Kenapa? Karena setan ingin kita bersedih. Liyahzunal ladzina amanu. Setan tuh ingin agar orang bersedih. Kalau orang sudah bersedih berlebihan, dia susah untuk beraktivitas. Dia susah untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri yang soleha. Sehingga banyak maslahat yang harus dia dapatkan akhirnya terbengkalai. Kenapa? Karena dia tersibukkan dengan kesedihan yang dia alami. Kita boleh bersedih, tapi jangan menyengajakan diri untuk apa? Mengenang masa lalu yang buat kita selalu apa? Bersedih. Seandainya ada hal-hal yang buat kita sedih, sudah kalau bisa foto-fotonya kita buang, jangan kita lihat. Kalau ada di HP kita hapusin, sudah enggak usah, ngapain? Setiap kita lihat kita sedih. Ngapain kita lanjutkan? Ngapain kita lanjutkan? Makanya demikian juga tatkala dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ya, terkadang teman-teman ustaz, teman-teman saya atau murid saya terkadang kirim YouTube, "Ustaz, ini ada orang ngejek ustaz." Kirim. Saya enggak pernah buka. Saya delete. Ngapain saya siksa diri saya? Ngelihat klip yang maki-maki saya. Ngapain? Ibu juga begitu. Kalau ada yang delete aja, bikin pusing, blokir. Apa susahnya?
Blokir. Ini orang ganggu kita, blokir. Tapi jangan suami diblokir. Jadi ngapain kita susahkan diri kita? Yang menimbulkan masalah kita hindari. Sebagian orang sudah tahu kalau lihat begitu sedih dia malah ngelihat. Dia malah lihat. Sebagian orang kalau lihat komentar dia akan yakin dia bersedih, ngapain dia lihat komentar? Malah dilihat-lihat, malah dia bantah, malah dia ngapain ente sedih sudah ente banyak kesibukan. Ngapain ngurusin seperti itu? Saya bilang saya sedang bahagia di rumah sama anak istri, saya tidak mau diganggu dengan klip-klip ini. Saya delete. Tidak mau saya baca. Kemudian ada orang ada ustaz kirim saya ustaz ini kayaknya bantah antum. Saya bilang saya serahkan kepada Allah, saya enggak mau ngurus. Ya. Dulu saya tukang ngurus, sekarang sudah enggak. Sudah selesai. Saya banyak kesibukan. Ngapain kita buka lembaran-lembaran yang buat kita apa? Bersedih. Masa lalu sudah berlalu. Kebahagiaan kita berarti bukan sama dia. Ada kebahagiaan yang lain Allah siapkan depan kita. Jangan kita kemudian putus asa, kayaknya kebahagiaan saya sudah hilang, tidak bakalan kembali. Allah masih berikan kebahagiaan yang lain. Emang kebahagiaan kita tergantung sama dia? Ya. Ada orang tidak dapat cintanya, patah hati. Cinta pertamanya sudah pergi diambil orang. Mau diapain? Tidak bahagia. Seumur hidupnya pikir itu perempuan terus. Ya akhi subhanallah. Banyak kembang-kembang, banyak bunga-bunga. Banyak di mana-mana bunga ini, bunga merah, bunga hijau, bunga macam-macam banyak sekali. Ngapain kita mikirkan kembang yang sudah layu diambil orang? Sudah ngapain? Kebahagiaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa berikan kita bahagian ya yang lain. Bisa jadi seorang dengan orang yang dia kejar-kejar ternyata tidak mendatangkan apa? Kebahagiaan. Oleh karenanya hal-hal yang bisa membuat kita menderita, sengsara, sedih, kita hilangkan. Kalau kita yang berikutnya, kalau kita terkena hal yang sedih atau musibah, kita ingat kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Ya, ada seorang wanita dia sedih. Maka terus pikir kesedihannya. Ada temannya datang kata dia, "Ukhti, ente sedih. Ini ada 2 lembar kertas. Yang satu ente tulis musibah ente, yang satu tulis nikmat Allah. Coba isi." 1 lembar dia isi musibah paling berapa? Ya. Diputusin cowok 1, 2 apa, 3 apa, diomelin suami 4, 5. Baik, coba isi lembaran kenikmatan. Banyak sekali. Kenikmatan bertahun-tahun dapatkan, kenikmatan keluarga, kenikmatan anak-anak, kenikmatan bisa punya ayah dan ibu. Banyak orang yatim piatu, banyak orang tidak punya suami, banyak orang tidak punya istri, banyak orang jomblo menderita banyak. Tulis. Dia tahu bahwasanya ternyata nikmat Allah sangat banyak. Apa yang dia rasakan cuma sedikit dibandingkan dengan jutaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang mengulangi kesedihan Anda, lihatlah orang lebih susah daripada kita. Masih banyak yang lebih susah daripada kita. Ada keluarga di mana? Saya bilang mana? Ada orang keluarga enggak bisa anaknya enggak bisa dia obati di rumah sakit sampai meninggal di pangkuannya ibu tadi. Anaknya dipegang, dia ruqyah karena enggak bisa ngobatin anaknya, enggak punya duit, meninggal di tangannya. Dan itu ada orang seperti begitu. Kasihan. Ada orang tidak bisa sekolah. Ada orang mau pas hari lebaran anaknya enggak bisa keluar rumah. Kenapa? Dia enggak bisa belikan baju baru. Anaknya malu mau keluar rumah karena pakai baju lama. Kadang seperti itu. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita ingin mengurangi kesedihan kita, lihat orang yang lebih susah daripada kita. Jangan lihat terus ke atas. Kalau kita lihat terus ke atas, kita tidak pernah bahagia, selalu menderita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tanzuru ila man fawqakum." Jangan lihat ke atas, walakin inzuru ila man asfala minkum, tapi lihat yang ke bawah. Kalau lihat ke atas kita enggak pernah bahagia. Ya. Lihat rumah orang lebih mewah, kita sengsara. Lihat mobil orang lebih bagus, kita sengsara. Lihat perusahaan orang lebih maju, kita sengsara. Ya, kita jangan begitu. Kita bersyukur kepada Allah, kita maju tapi bersyukur. Apa yang Allah berikan kita syukuri, kalau kita bisa kembangkan, kita kembangkan. Ya. Tapi jangan kemudian lihat orang berlebihan, nanti kita tidak pernah merasa bahagia dengan apa yang kita rasakan. Yang terakhir, hadirin Allah Subhanahu wa taala, doa itu yang paling penting. Hafal doa yang menghilangkan kesedihan. Doa tersebut Nabi ajarkan, Allahumma inni abduk ibnu amatik. Ya. Ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin wa halak. Sudah apa belum? Belum ya? di internet ada insyaallah. Allahumma inni abduk, yang artinya Allah sungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdik, aku adalah putra hambamu, ayahku adalah hambamu juga. Ibnu amatik, putra dari hamba perempuanmu, ibuku juga hambamu. Nasiyati fi yadik, ini aku hambamu, bahkan aku putra dari hambamu, aku putra dari
Ibuku yang ibuku adalah hambamu juga ya Allah. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Madhin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Sungguhnya hukummu pasti berlaku kepadaku. Ini masalah takdir. Apa yang kau tetapkan pasti berlaku kepadaku. Adlun fiyya qada'uk, keputusanmu pasti adil kepadaku. As'aluka bikulli ismin halak. Aku minta kepada engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-nama engkau yang terindah. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Nama-nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama tersebut Asmaul Husna yang kau turunkan kepada Al-Qur'an. Au allamtahu ahdan min khalqik, atau nama-nama Asmaul Husna tersebut yang kau ajarkan kepada nabimu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang kau sembunyikan tidak ada yang tahu. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, agar kau menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku. Wa ja'ala huzni, dan untuk menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba ghammi, dan untuk menghilangkan kegelisahanku. Kata Nabi, barang saya baca doa ini, Allah akan gantikan kesedihannya. Ini doa luar biasa. Subhanallah. Saya bicara praktis saya sendiri. Saya pernah marah, saya pernah sedih. Agak lama, berjam-jam saya sedih. Saya lagi di pesawat, saya lagi ngobrol sama kawan, saya sedih. Teman-teman juga saya sedih. Terus sebelum saya di pesawat, saya sudah ngantuk, saya berdoa dengan doa ini. Saya yakin, saya baca doa ini, baru saya baca doa. Setelah saya berdoa, subhanallah, Allah langsung hilangkan kesedihan saya. Saya bilang teman-teman, subhanallah kawan-kawan, ente tahu musibah yang saya alami ini? Ternyata ada faedahnya, saya sebutkan 1, 2, 3, 4. Saat saya baca doa itu, Allah ilhamkan dalam benak saya tentang faedah-faedah yang saya rasakan dari musibah yang sedang saya alami. Teman-teman mengatakan, ya benar Ustaz ya, benar ya. Sedih itu saya tidak sedih. Selama ini saya cuma teori-teori, saya tidak praktekkan. Tapi waktu saya pergi sedih kemarin, beberapa waktu yang silam, saya baca doa tersebut. Saya lagi musafir, saya lagi di pesawat, ya, lagi sedih, dan subhanallah langsung kabulkan saat itu juga. Saya yakin bahwasanya saya punya Tuhan yang perhatian sama saya. Dan kita semua punya Tuhan yang perhatian sama kita. Cuma kita sejauh mana kita memohon kepadanya, sejauh mana kita yakin kepadanya. Kalau seluruh pintu di dunia tertutup, maka pintu langit tidak pernah tertutup. Kalau Anda sedih, curahkanlah kesedihan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Yakub? Inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente sedih, ente salat malam, nangis dalam sujud Anda, insyaallah Allah akan hilangkan kesedihan Anda. Curhat kepada Allah. Sebagaimana curhat sama teman, ente tidak berhenti sampai puas, sepuasnya, maka demikian curhat kepada Allah, jangan berhenti sampai ente puas. Kalau sudah puas, insyaallah akan hilangkan apa? Kesedihan ente. Ini sedikit yang saya sampaikan pada malam hari ini. Bagi anda yang sedang bersedih, semoga dikurangi kesedihannya, diganti dengan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya. Allah Ta'ala bisa paling bertanya, saya persilakan. Ibu-ibu yang bertanya. Pada sedih ibu. Siapa? Kenapa? Panggil. Silakan. Kalau enggak ditulis, catat baru jalan. Mungkin sudah hilang kesedihannya. Saya lupa, di antara menghilangkan kesedihan, cari suasana yang menghilangkan kesedihan. Kalau kita menghilangkan kesedihan, pergilah ke yang hijau-hijau kita lihat, jalan-jalan sama istri, makan di mana. Menghilangkan kesedihan itu tidak apa-apa kita lakukan. Ya. Ada orang-orang kalau punya istri, kalau nggak punya dia bikin sedih. Itu sudah takdir, tapi berusaha cari solusi. Silakan, kalau bertanya saya silakan. Bertanya. Gimana caranya dapat jodoh?
market. Silakan ibu, ada yang mau tanya? Malu saya insomnia. Kertas. Nggak apa-apa. Baik kertas. Terus apa pertanyaannya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustadz bilang kalau kita lagi dalam keadaan sedih, kita langsung curhat sama Allah. Iya. Tapi kadang-kadang kalau lagi sedih itu udah selesai tahajud, udah selesai curhat, terus esokan harinya masih mandek gitu, masih agak sedih. Apa itu kita boleh ngobrol, Sama orang. cari teman? Boleh, tidak apa-apa. Tetapi cari teman yang amanah. Sebagaimana Nabi curhat kepada Khadijah, tidak ada masalah. Ya. Tapi sebagian orang kemana-mana dia curhat. Akhirnya orang malah dia seakan-akan mencurhatkan Allah kepada manusia. Itu yang tidak boleh. Jadi seakan-akan, ya Allah kenapa saya begini? Kan berarti dia bilang sama temannya, aduh kenapa nasibku begini? Itu sebenarnya apa? Kenapa Allah, dia protes Allah kepada temannya. Kan itu namanya seperti itu. Jangan sampai kita curhat dalam kondisi seakan-akan protes dengan takdir. Kenapa Allah kasih saya seperti ini? Entah bahasa kita langsung seperti itu atau kenapa nasib saya begini? Ya Allah, apa salah saya? Kenapa saya begini? Itu kita ngomong sama orang, berarti kita mengeluhkan Allah kepada orang. Jadi kita hanya mencari solusi. Dia ada apa ya gimana ada begini bisa dia kasih solusi enggak apa-apa. Karena kalau kita ungkapkan mungkin berkurang, tapi ingat tidak sama semua orang. Ya. Jangan sampai kita curhat di Facebook, itu musibah. Iya. Sebagian orang ada masalah, kemudian dia ganti foto picture-nya, profilnya, tahu-tahu ada hati terbelah dua. Orang semua tanya, ada apa kenapa hatinya terbelah dua? Iya. Tahu-tahu gambar gelas yang sudah pecah. Itu orang jadi pertama kita bongkar aib kita, yang kedua ada faedahnya. Ada faedahnya. Ada masalah enggak usah curhat di Facebook. Enggak usah curhat di medsos. Enggak usah kemudian foto ini sendiri. Ngapain subhanallah. Jangan. Tapi kita boleh curhat kepada orang tertentu yang kita, terutama kalau kita bisa curhat sama suami kita itu yang terbaik. Itu yang paling bagus. Silakan. Tadi menyambung yang tadi Ustaz katakan kalau ada orang yang mungkin curhat di medsos atau dia mungkin seperti mengeluhkan Allah kepada manusia. Nah, seandainya ada orang yang seperti itu, terus agak sulit mungkin orangnya untuk pada kondisi itu dia sulit menerima ucapan orangnya, hanya ingin mengeluarkan saja tapi tidak mau menerima nasihat dari orang. Nah, Apa faedahnya kalau gitu? hanya ingin melampiaskan saja kadang Ustaz. Agar orang semua tahu penderitaannya. Ya kan gitu. Bagaimana kita sikap kita kepada orang? Ya, kita nasihati ya, jangan sabar ya. Karena kita seakan-akan mengeluh. Tadi kita sampaikan penderitaan kita kepada orang. Ya buat apa kita? Buat apa? Ya nasihat baik-baik saja ya. Jangan sabar. Ini orang jadi tahu semua masalahmu. Tidak semua masalah kita apa? Ceritakan. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang apa? Yang minat ta'affuf, mereka yang ta'affaf, mereka menahan diri mereka. Ada musibah pun mereka tidak lapor-lapor kepada orang lain. Mereka berusaha untuk menghadapi. Kata Allah Subhanahu wa taala orang miskin, kata Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya min ta'affuf. Ada orang miskin disangka orang kaya. Kenapa? Karena mereka ta'affuf, menahan diri, tidak mau mengeluhkan penderitaan mereka kepada orang lain. Jangan. Baik, ada lagi yang bertanya? Ya. Tadi Ustaz bilang seseorang diuji sesuai dengan keimanannya. Seorang diuji dengan keimanannya, tadi ya benar. Bagaimana dengan orang yang diuji nggak kuat bunuh diri? Itu berarti sebenarnya, jadi seorang diuji dengan imannya, seharusnya dia mampu, harusnya demikian. Tapi waktu jadi seorang kalau diuji ternyata dia tidak menghadapi dengan kesabaran, dia dahulukan hawa nafsunya,
dahulukan perasaannya, dia bisa akhirnya lebih parah. Contoh, dia ngamuk-ngamuk, dia pros-pros banting sana banting sini, dia robek-robek bajunya. Maka kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'al jahiliyah. Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah dia robek-robek bajunya, ya. Dia pukul-pukul pipinya dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini contoh orang sebenarnya dia mau, tapi dia tidak mau bersabar sehingga dia semakin parah. Musibah yang menimpa dia tidak mengurangi dosanya, semakin menambah dosanya dan semakin memperburuk dirinya. Termasuk orang yang bunuh diri. Padahal harusnya dia bisa menghadapi ujian tersebut kalau dia mau, cuma dia tidak mau. Dia milih untuk tidak bersabar. Akibatnya seperti itu. Saya punya kawan kemarin bukan kawan, ada panitia di Gorontalo, panitia pengajian. 4 bulan yang lalu anaknya meninggal. Malam saya ngisi pengajian, anaknya meninggal juga. Tapi subhanallah dalam 4 bulan anaknya meninggal 2 dan dia sabar subhanallah. Dia WA, SMS, doain saya dan macam-macam. Tidak kemudian ngamuk-ngamuk, marah-marah. Istrinya yang agak berat, tapi dianya kuat. Alhamdulillah. Ini maksud saya, seorang tadi terkena musibah dia sabar. Ada lagi bertanya? Silakan. Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama sama status. Ada pertanyaan deh. Saya di posting ya, saya sebut. Sudah. Ya, mundur kalau gitu Ustaz. Silakan. Terima kasih banyak atas ilmunya yang Ustaz sampaikan ke teman kami. Saya mau nanya Ustaz, kan tadi ya kita intinya kan nggak usah bersedih karena ujian itu Banyak faedahnya. Banyak faedahnya. Menaikkan derajat atau mengusahakan. Iya. Nah, saya pernah dengar kan ya ada ujian yang paling berat tuh ya buat kita adalah ya kerasnya hati gitu. Iya. Itu ya baik itu dari hidayah dan lain-lain. Nah itu untuk menghindari atau ya ibaratnya kita udah bolak-balik kajian tapi kayaknya nggak maju-maju. Itu kan ya mungkin karena kerasnya hati apa itu kan gimana cara melunakkan hati kita. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua. Siapa? Hati pulang. Yang kedua Ustaz, ada pertanyaan dari Bulan. Kalau apa? Dan saya Bulan. Haji Bulan sebelah kiri Ustaz. Apa tadi kan Ustaz bilang ya paling baik ya kita curhat kepada Allah, curahkan semuanya. Boleh tanya kalau adabnya yang paling baik untuk curhat kepada Allah, karena kayak kemarin kita sujud sebelah kiri kok, ya Allah kenapa ya Allah kedengeran gitu. lagi sholat di samping Fulan. Iya. Tapi intinya adabnya yang paling baik itu untuk curhat kepada Allah tuh ya bagaimana? Apa Ustaz ya? Terima kasih banyak Ustaz. Mohon maaf atas kebodohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya subhanallah, Allah itu yang penting Tuhan kita sangat baik, lebih baik daripada orang tua kita kepada kita. Untuk mengungkapkan isi hati kita, lepas aja, nggak usah pakai mukaddimah. Yang penting kita muji Allah, bersalawat kepada Nabi, kemudian lepaskan. Nggak usah pakai kata-kata syair, kata-kata indah seperti kita mau berhadapan dengan presiden, dengan menteri, dengan orang kaya, dengan bos kita. Bagaimana susun kata-katanya? Sama Allah nggak perlu. Ungkapkan dari hati kita. Tangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menangis di hadapan Allah Subhanahu. Keluhkan apa yang kita hadapi. Para nabi demikian. Lihat Nabi Zakaria mengatakan ya dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idna ada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala dia berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni wasta'ala rasu syaiba. Ya Allah, tulangku sudah sangat rapuh. Rambutku sudah sangat putih. Artinya dia sudah tua. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tidak pernah putus asa dengan doa kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya. Dia menyebutkan curhat dia. Saya ingin punya anak ya Allah intinya. Tapi saya sudah sangat tua. Istriku sudah mandul. Rambut saya sudah putih. Bagaimana saya bisa punya anak? Ya Allah berikanlah anak kepadamu. Jadi demikian kalau seperti Nabi Ayub.
inni masaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan dan Engkau adalah Maha Zat yang Maha Penyayang. Nah, kalau kita sujud kita menangis di depan Allah, masa Allah nggak kasih kita solusi? Apalagi kita bangun di sepertiga malam yang terakhir. Allah sedang turun langit ke dunia. Allah cari mana hambaku. Al bin sa'in fu'tiya su'lah. Adakah hambaku yang mohon, aku akan kabulkan permohonannya. Orang semua sedang tidur, kita cari muka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa Allah tidak perhatikan? Jadi sebenarnya tidak ada aturan khusus. Yang penting kita puji Allah, bersalawat kepada Nabi. Setelah itu lepaskan. Mau dalam sujud, mau setelah berdoa, sholat kita angkat tangan, berdoa, nangis, terserah. Ya. Dan terus kita berdoa dan berdoa, pintu semakin diketuk, lama-lama akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Hari ini belum dikabulkan, besok lagi, terus berdoa. Ya, ada saatnya Allah akan bukakan pintu tersebut. Allah tahu kapan pas harus dikabulkan doa hamba ini. Kalau Allah belum kabulkan berarti belum pas bagi kita, jangan khawatir. Allah lebih tahu tentang masalah kita. Adapun hati kita keras, sebenarnya kita yang mengeraskan hati kita. Hati kita itu keras dengan maksiat, ya. Setiap kita bermaksiat, nukitat fihi nuqtatun sauda. Dicapkan dalam hati kita cap hitam, ya. Hati ini sebenarnya kan dia bejana. Bejana untuk menampung apa? Menampung segala manfaat atau saluran yang datang dari pandangan kita, lisan kita dan telinga kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan itu yang akan tertampung dalam bejana hati kita. Maka hati-hati kita dalam melihat, hati-hati dalam mendengar, hati dalam berbicara. Kalau kita tidak pilih-pilih apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, maka hati kita isinya kotoran dan sampah. Sekarang kita di zaman medsos, kita tidak milih-milih, semua kita lihat. Mau maksiat, mau ini, mau hoax, mau apa, berita macam-macam yang tidak ada faedahnya, kita hanya menampung sampah dalam hati kita. Kalau kita bersih, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan. Kemudian perbanyak baca Al-Quran. Wa syifa'ul lima fis sudur, kata Allah, Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Secara khusus itu adalah Al-Quran Karim. Sejauh semakin kita jauh dari Al-Quran, semakin kita jauh dari kebahagiaan. Ya, kita lihat ada orang rumah reot, miskin, tapi dia bahagia, keluar dari rumah senyum. Kenapa dia bahagia? Dia baca Quran, anaknya baca Quran, yang hafal Quran. Sementara orang rumahnya mewah, hartanya banyak, mobilnya banyak, menderita setengah mati. Kenapa? Dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dari Al-Quran. Dia jauh dari Al-Quran. Kita kalau ada orang yang kita cintai, kemudian kirim surat, kita baca, hati kita berbahagia, baca surat cinta. Ini surat Allah kirim langsung. Pencipta alam semesta mengirim surat pada kita, tidak pernah kita baca. Tidak tahu maksudnya apa. Kita ingin kebahagiaan, jauh dari Al-Quran enggak mungkin. Karena Al-Quran adalah sumber kebahagiaan. Jadi saya cuma nasihati, ya mau bahagia sering dengar Al-Quran, sering baca Al-Quran, baca terjemahannya, tafsirnya apa. Itu insya Allah datangkan kebahagiaan. Allah alhamdulillah. Monggo silakan, ada yang mau tanya lagi? Sudah? Fulan. Silakan. Mengenai takdir, Ustaz, kan disebutkan kita udah segala takdir kita sudah disebutkan di Lauh Mahfuz kan? Iya. Di kitab Lauh Mahfuz. Nah, sebenarnya bagaimana sih konsepnya kita menyikapi bahwa bahkan kan kita meninggal dalam keadaan husnul atau su'ul khotimah juga kan udah tercatat. Kadang ada mungkin bisikan setan yang bilang bahwa ngapain juga kita beribadah, misalnya pada akhirnya kan udah tercatat sebenarnya kita meninggal dalam keadaan apa gitu. Bagaimana menyikapinya gitu? Jawabnya mudah, yang dicatat kita tidak tahu apa isinya. Aturannya ada, ente baik masuk surga, ente buruk masuk neraka. Ya sudah, ente anak ikut aja jalan yang baik, mudah-mudahan takdir anak baik. Karena gitu aja. Sama, saya sering bilang, kita ini sudah ditakdirkan kenyang atau lapar. Tapi kalau untuk kenyang ada caranya. Caranya kita ambil soto kudus, kita makan. Tapi kalau saya nggak makan pun masih kenyang, ya sudah nggak usah makan. Ternyata ente lapar, berarti takdirnya ente lapar. Sudah nggak usah pikir, kita nggak tahu mau takdir kita kayak apa, bukan urusan kita. Yang jelas, kenapa Allah ada rahasia takdir? Agar ente tidak ujub. Kalau ente dapat hidayah, ente tidak sombong. Kalau ente terkena musibah, ente tidak terlalu bersedih. Itu fungsi takdir. Bukan untuk bertanya takdir saya apa, itu jawaban yang nggak mungkin kita dapatkan. Oleh karenanya, ingin masuk surga gampang, beramal soleh, sudah ada aturannya, Allah sudah aturan. Bermaksiat masuk apa? Neraka, sudah. Begitu saja. Jangan disana bilang percuma kau beramal soleh nanti kau ujian masuk. Dari mana kita tahu? Setan kita tahu dari mana itu? Setan pun tidak tahu takdir kita. Setan pun tidak tahu takdir kita. Itu bisikan setan buang. Tapi sudah kita tahu bahwasanya orang yang beramal soleh
insya Allah diarahkan menuju apa? Kebaikan. Seperti itu. Bahkan begitu baiknya Allah kita lihat, lebih banyak bekas penjahat daripada bekas orang soleh, itu tidak? Lebih banyak bekas penjahat. Penjahat sadar itu lebih banyak orang berhijrah daripada orang baik berubah jadi orang buruk. Itu jarang. Lebih banyak orang buruk jadi orang apa? Baik. Nah, kalau kita sudah terlanjur baik, insya Allah jalan kebaikan. Kenapa kita tidak husnudzon kepada Allah? Cuma kita tidak pastikan bagaimana nasib kita di ujung, itu tadi agar kita tidak ujub. Itulah rahasia apa? Takdir. Jadi nggak usah terlalu pikir jauh-jauh, ikut aja aturan, yang beramal soleh masuk surga, beramal buruk masuk neraka jahanam. Tapi masih ada lagi yang bertanya? Silakan. Silakan. Mau curhat boleh, tapi jangan curhat suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kan punya 2 putri. Ya. Saya percaya bahwa anak itu punya kecerdasan masing-masing. Iya benar ya. Kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagaimana cara kita menghadapinya juga pasti beda-beda. Iya benar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi anak yang lagi susah diatur karena memang menghadapi usia remaja. Kadang kalau dikerasin takut salah, tapi kalau kita terlalu lengkap sudah takut salah. Sebaiknya seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu dengan persis bagaimana kondisi anak, tapi secara umum, ya benar tadi anak-anak masing-masing punya cara untuk menghadapinya. Tipikal orang beda-beda. Tapi kata sebagian ulama, ya memang tadi tidak boleh dikerasi dan tidak boleh terlalu dibiarkan. Ibarat seperti kita masak kompor, apinya kecil. Kalau kita biarkan apinya bakalan mati, kalau kita besarin juga kepanasan. Jadi sering dilihat. Yang paling utama tuh dia bisa dekat dengan kita bagaimana caranya. Kalau dia dekat sama ibunya, dia percaya sama ibunya, maka mudah untuk dia rasa ibunya sayang sama dia, mudah untuk dikasih tahu. Tapi kapan dia merasa ibu saya tidak sayang sama saya, ibu saya biasanya menuntut saya menjadi wanita yang berhasil gini-gini, tapi dia tidak merasakan kasih sayang ibunya, susah untuk dikasih tahu. Ya, saya dulu waktu saya masih SMA, teman-teman saya juga banyak nakal. Saya di teman-teman saya yang saya SMA, teman-teman saya pada berzina, teman-teman saya minum khamar. Tapi setiap kali saya mau melakukan apa yang mereka lakukan, saya ingat ibu saya baik sekali. Saya tidak tega untuk apa? Menyakitinya. Saya pernah diajak berzina, mau saya berzina, saya pikir lagi ibu saya baik, saya tidak tega sama ibu saya. Bukan saya dulu hampir tidak mikir Allah, bukan takut Allah, karena saya tidak sholat waktu itu. Tapi yang saya pikir ibu saya. Kapan kita merasakan kebaikan dari seorang, kita menyakiti hatinya itu berat. Ya. Maka paling penting bagaimana anak merasa kita dekat dengan dia. Karena sebagai orang menuntut kamu harus begini. Apalagi lihat temannya berhasil, dia nggak berhasil, oh dia mau kamu kok nggak bisa seperti itu, anak lebih sakit hati lagi. Kita tahu dia punya kekurangan, dia punya kelebihan yang kita hadapi dengan baik. Kemudian kedua, itu setelah kita berusaha, kita yakin bahwasanya hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu. Tapi bukan berarti kita pasrah, terus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu anak harus tahu kita sayang sama dia. Bahkan walaupun kita sedang menghukum, anak itu tahu kita hukum dia karena kita sayang. Misalnya anak saya, kalau marah anak saya atau istri saya, kamu salah nggak? Dia tahu salah, ya sudah. Kamu dihukum karena kamu apa? Salah. Sehingga dia tidak benci sama kita karena dia tahu ini ibu saya, bapak saya hukum saya karena saya salah. Intinya jangan sampai hilangkan rasa cinta. Kapan dia sudah mulai tidak terbuka sama kita, dia mulai lebih suka terbuka sama kawannya, dia malah menjauh dari kita, sudah itu repot itu. Allah alam bisawab. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Pengajian disampaikan saat ini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.